regu B dan regu C. Baik, mungkin kita ulangi sedikit peraturannya untuk mengingatkan. Ini babak grand final, ya. Berarti babak pemerataan tetap kita berikan soal yaitu 10 setiap regu. Nanti pada babak rebutan baru kita berikan soal berkisar 12 ataupun 13 gitu. Nanti pada babak rebutan karena ini grand final. Kita tambah soalnya walaupun nanti mungkin ada pertanyaan dengan umum. Jadi seperti biasa, untuk babak pemerataan yang jawab harus orang yang di tengah. Waktu berpikir 10 detik. Ketika Dewan Hakim mengatakan dilemparkan, maka dipersilahkan kepada regu yang lain untuk merebutkan. Dengan ketentuan harus mendekan bel dulu. Kalau duluan jawab baru mendekan bel, berarti konsekuensinya dikurangi nilai. Kemudian pada babak rebutan, ya, seperti sudah Dewan Hakim sampaikan pada malam babak penyisihan, ini walaupun Dewan Hakim belum habis membacakan soal, kalau memang sudah yakin jawabannya boleh mendekan. Cuman dengan persyaratan Dewan Hakim tidak melanjutkan lagi soal yang dibacakan. Artinya berarti ini langsung dijawab. Kalau benar jawabannya, maka akan kami berikan nilai 100. Dan apabila jawabannya kurang sempurna pada babak rebutan, ini tetap kita kurangi 100. Mungkin demikian untuk mempersingkat waktu. Untuk itu tes belnya dulu, regu A di tes bel, regu B, regu C. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Ya, regu A. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Musabaqah tilawatil Quran cabang cerdas cermat pada event MTQ Musabaqah tilawatil Quran tingkat balai pengajian di Desa Uterto pada tahun ini. Malam grand final segera kita mulai. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, regu A Ismaul Jaidan, regu B, regu C tangan di bel. Ketika diperebutkan langsung ditekan. Siap regu A? Siap. Pertanyaan yang pertama, coba berikan definisi yang benar. Bagaimana yang dimaksud dengan mad wajib muttasil? Diperebutkan. Regu B. Mad wajib muttasil adalah huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat, dua setengah harakat, dua setengah alif, 5 harakat. 50 untuk regu B. Beri tepuk tangan untuk regu B. Regu A tidak diberikan nilai. Pertanyaan yang kedua, masih untuk regu A. Hukum mad dibagi ke berapa dan sebutkan satu persatu. 3. Alif sukun didahului fathah. Diperebutkan. Regu C. Hukum mad dibagi menjadi 2, mad asli dan mad far'i. 50 untuk regu C. Beri tepuk tangan untuk regu C. Pertanyaan yang ketiga, masih untuk regu A. Bagaimana yang dimaksud dengan idgham mutakarribain? Diperebutkan. Ya, regu C. Yang dimaksud dengan idgham mutakarribain yaitu bertemu dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. 50 untuk regu C. Pertanyaan yang keempat, masih untuk regu A. Regu A ini babak pemerataan. Jawab aja, salah nggak dikurangi nilai. Nah, jawab aja. Mampai galak-galak raw untuk jauh.
Ya, saya jawab terus nggak dikurangi nilai. Ya, beda dengan babak rebutan. Pertanyaan yang kelima. Oh, yang keempat, sorry. Sebutkan 4 tempat yang terjadi saktah di dalam Al-Quran. Al-Kahfi, Yasin, Yamat, An-Daffin. Ya, 100 untuk Regua. Pertanyaan yang kelima masih untuk Regua. Salat sunnah rawatib dapat dibagi menjadi kedua, yaitu salat sunnah rawatib dapat dibagi menjadi dua, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Sebutkan apa arti salat sunat rawatib ba'diyah. Salat sunat yang dilakukan sesudah salat fardu. Ya, 100 untuk Regua. Pertanyaan yang keenam masih untuk Regua. Yasrib adalah nama lain dari kota Madinah. 100 untuk Regua. Pertanyaan yang selanjutnya. Penyembelihan hewan sebagai rasa syukur atas kelahiran seorang anak tercinta disebut dengan Akikah. ya, 100 untuk Regua. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana yang dimaksud dengan idgham mutajannisain? Diperebutkan Regusi. Yang dimaksud dengan idgham mutajannisain yaitu bertemu dua huruf yang bersatu makhraj berbeda sifatnya. 50 untuk Regusi. Pertanyaan yang selanjutnya masih untuk Regua. Bagaimana definisi dari mad iwad dan sebutkan harokat panjangnya. Diperebutkan Regubi. Harakat fathah dibaca wakaf. Selain tamar butah, panjangnya 1 alif 2 harakat. 50 untuk Regubi. Pertanyaan yang terakhir untuk Regua. Siapakah sahabat Rasulullah sekaligus paman Rasulullah yang gagah perkasa, yang bergelar Asadullah, yang gugur dalam perang Uhud? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, 100 untuk Regua. Berakhir sudah pertanyaan babak pemerataan untuk Regua. Sekarang kita masuki soal babak pemerataan untuk Regubi. Regua, tangan di bel. Baik, beri tepuk tangan untuk semua regu. Ya, baik dengar. Ya, Askarina yang paling ngerayai Pok Jaro. Ya, yang berempat hadiah tu. Ya. Baik, pertanyaan siap Regu B? Siap. Siap. Pertanyaan yang pertama untuk Regu B. Ditinjau menurut kalender Masehi, pada tanggal berapakah Nabi Muhammad SAW dilahirkan? 20 April 571 Masehi. Iya, 100 untuk Regu B. Pertanyaan yang selanjutnya. Siapakah tokoh pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang dibunuh pada tahun 1949? Hasan Al-Banna. Iya, 100 untuk Regu B.
Pertanyaan yang selanjutnya. Siapakah yang menyusui Rasulullah saat terjadi peristiwa pembedahan dada Rasulullah yang dilakukan oleh 2 orang malaikat? Siti Halimah Sa'diyah. Iya, 100 untuk Regubi. Pertanyaan yang selanjutnya. Sebutkan pembahagian air. Air mutlak, air musyammas, air mutanajis, air Diperebutkan Regusi. Air mutlak, air musyammas, air musta'mal, air mutanajis. Ya, Regubi diberikan nilai 75, Regusi diberikan nilai 25. Tepuk tangan untuk semua Regu. Karena urutnya kita mah sabote sagai. Kalau kejauh lehebo sabote hana gelupu. Ya. Pertanyaan selanjutnya masih untuk Regubi, enggak apa-apa. Setelah menyelesaikan perang dalam negeri, Abu Bakar mengirim kekuatan keluar Arab. Siapakah yang beliau utus pada saat itu dan kemana beliau utus? Khalid bin Walid ke Irak bersama 4 panglima Syria. Abi Ubaidillah bin Jarrah, Amirul bin As, Yazid bin Abi Sufyan, Syahrabil. Iya, 100 untuk Regubi. Bacakan sebuah firman Allah yang menyatakan tentang mewajibkan salat. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa warka'u ma'arakiin. Iya, 100 untuk Regubi. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan nama-nama negara yang dikuasai oleh Khulafaur Rasyidin semasa kepemimpinan mereka. Negara Irak, Palestina, Sudan, Mesir, dan beberapa benua Afrika. Ya, 100 untuk Regubi. Pertanyaan yang ke-8. Siapakah nama arsitek Ka'bah saat direnovasi? Bakum. Iya, 100 untuk Regubi. Pertanyaan yang ke-9 masih untuk Regubi. Siapakah nama kaum Yahudi yang menebarkan fitnah kepada kaum muslimin yang baru masa keislamannya pada masa Khalifah Utsman bin Affan? Abdullah bin Sa'ad Al-Yamani yang pura-pura masuk Islam. Luar biasa. 100 untuk Regubi. Pertanyaan yang terakhir masih untuk Regubi. Pertanyaan yang ke-10. Sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, mu'alaf, amil, garim, rikab, ibnu sabil, sabilillah. Iya, 100 untuk Regubi. Selesai sudah babak pemerataan untuk Regubi. Sekarang pertanyaan untuk Regusi. Baik Regu A dan Regu B, tangan di bel. Tunggu nanti waktu Dewan Hakim melontarkan maka dijawab dengan segera. Baik, siap Regu C? Ya. Siap. Mana pendukung untuk semua Regu? Ya, Askarina pokok jauh. Ya, kita coba yang Pak pendukung. Pertanyaan yang pertama. Bolehkah seorang istri ikut mengantarkan jenazah suaminya yang padahal ia masih dalam masa iddah? Haram menurut Imam Syafi'i. Ya, 100 untuk Regusi. Pertanyaan yang kedua, sebutkan hal-hal
yang dilarang terhadap orang yang berjunub minimal 3 saja. Salat, menanggung mushaf, menetap dalam masjid. 100 untuk reduksi. Pertanyaan yang selanjutnya, coba Anda tafsirkan, terjemahkan hadis berikut secara baik dan benar. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu diawali dengan niat. 100 untuk reduksi. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimanakah cara untuk mendapatkan pahala iktikaf di ketika seseorang berada dalam masjid? Niat iktikaf dan menetap dalam masjid. Ya, 100 untuk reduksi. Yang terbaik umah mengadah pada cok kau no kan? Kan? Ya, jadi kawai itu terus kenan tak tahu soal. Ya, jadi sebenarnya soal umroh cok kau kamu tinggal hidup mendem. Ya, ini pikir-pikir. Kalau aku mendem lu tanya. Pertanyaan selanjutnya. Puncak dari penolakan kaum Quraisy terhadap dakwah Islam, mereka menetapkan boikot dan pemutusan hubungan total terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib yang membela dan melindungi Nabi, baik yang Muslim ataupun yang kafir. Yang menjadi pertanyaan, sebutkan 2 poin saja isi boikot tersebut. Yang pertama, dilarang jual beli dengan umat Islam. Yang kedua, dilarang menikah ataupun menerima permintaan nikah dari mereka. Dilarang nikah ke nyutur tuh kan? Nah, kena mantan le jomblo nyutur tuh. Ya, 100 untuk reduksi. Pertanyaan yang selanjutnya, pokoknya cair kan? Cair. Nabi minta pendapat para sahabat tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar berpendapat para tawanan itu bisa dibebaskan dengan syarat ada tebusan. Tapi Umar bin Khattab berpendapat lain. Coba Anda sebutkan isi pendapat Umar bin Khattab. Agar para tawanan dipenggal leher mereka. Dipenggal leher mereka. Ya, dipenggal. Dipenggal pun Ijrun. Ya, 100 untuk reduksi. Ijrun. Pertanyaan selanjutnya masih untuk reduksi. Tak lama setelah Nabi meninggal, pada masa awal Khalifah Abu Bakar, banyak orang yang murtad dan yang tidak mau membayar zakat. Dan ada pula yang mengaku jadi Nabi. Yang menjadi pertanyaan, siapakah Nabi palsu yang paling terkenal pada masa Abu Bakar? Musailamah Al-Kadzab. Ya, 100 untuk reduksi. Musailamah Al-Kadzab. Pertanyaan selanjutnya, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pengganti Rasulullah pada tahun 11 Hijriah. Tapi masa kepemimpinan beliau tidaklah lama. Yang menjadi pertanyaan, berapa tahunkah Abu Bakar menjabat sebagai khalifah Rasulullah yang pertama? Sekitar 2 tahun. Ya, 100 untuk reduksi. Pertanyaan yang ke-8. Tak lama berselang setelah Nabi meninggal, orang-orang Ansar berkumpul bermusyawarah untuk memilih pengganti Nabi. Apakah nama tempat kaum Ansar berkumpul tersebut? Saqifah Bani Sa'idah. Iya, 100 untuk reduksi. Pertanyaan yang ke-9. Siapakah yang diangkat sebagai penanggung jawab Baitul Mal di masa pemerintahan khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Iya, 100 untuk reduksi. Pertanyaan yang terakhir untuk reduksi. Udah habis? Oh ya, sorry. Berakhir sudah pemerataan, babak pemerataan 10 soal untuk regu A, regu B, regu C. Ya, bisa dijumlahkan.
Ya, jadi kami beritahukan kepada seluruh para tamu-tamu kami, para peserta cerdas cermat dari Kampung Utertu, Kampung Langerling, Kampung Keteku. Ya, ini bisa merajaah terus sesaat lagi. Ya, ini juga event yang paling bergengsi tahun pertama yang ada di pemukiman Cat Kupula, yaitu dilaksanakan event MTQ Cerdas Cermat tingkat pemukiman. Alhamdulillah desa Utertuh merupakan desa yang pertama. InsyaAllah akan disusul oleh desa-desa yang lain nanti. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya event seperti ini, ukhuwah antara desa ke-6 desa yang berada di dalam pemukiman kita menjadi solid lagi, menjadi kompak dan menjadi desa-desa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian, para pemirsa sekalian, hasil sementara babak pemerataan grand final, Regu A memperoleh nilai 500. Tepuk tangan untuk Regu A. Regu B memperoleh nilai 1075. Tepuk tangan untuk Regu B. Regu C memperoleh nilai 1175. Untuk sementara juara pertama Regu C, juara kedua Regu B, juara ketiga Regu A. Ya nggak apa-apa, masih banyak soal. Baik, ini jangan pegang linknya dulu, tekan belnya dulu. Ya. Jadi seperti kesepakatan, di ketika apabila sudah menekan bel maka soal tidak kita lanjutkan. Ingat ya, babak rebutan benar diberikan nilai 100, salah walaupun sedikit salah, terlebih-lebih nama orang, terlebih-lebih nama sahabat, itu tetap dikurangi 100. Baik, pertanyaan yang pertama untuk babak rebutan grand final. Ini peserta dari Bukit Teguh atau Langerling, waktu nanti dengar Dewan Hakim baca dalam bahasa Inggris, kalau salah-salah jangan diketawain ya. Nah, jadi memang kami bukan orang Inggris, jadi nanti paling yang penting jawabannya. Nah. Baik, pertanyaan yang pertama, babak rebutan. Please read the ayat of the Holy Quran, which is the meaning reads in the name of your Lord. Regu A. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya, 100 untuk Regu A. Ya, Gunul Dayang bacakan surah Al-Alaq ayat yang pertama. Ya, begitulah kira-kira artinya. Baik, pertanyaan yang kedua masih babak rebutan. Please read the ayat of the Holy Quran, which is the meaning I do not worship what you worship. La a'budu ma ta'budun. Iya, 100 untuk Regu A. Baik, pertanyaan selanjutnya. Di mana tempat pasukan gajah dihadang sebut Regu B? Wadi Muhasir. 100 untuk Regu B. Pertanyaan yang selanjutnya. Siapakah Amir Mekah yang diangkat di masa Rasulullah dan Regu B lagi? Kitab bin Usaid al-Umawi al-Quraisy. Iya, 100 untuk Regu B. Pertanyaan yang selanjutnya.
Sebutkan sifat-sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Regu C. Sofir, inhiraf, qalqalah, len, takrir, tafashi, dan istiqalah. 100 untuk regu C. Mana pendukung regu A? Mana pendukung regu B? Mana pendukung regu C? Mantu kamu apa aja loh? Regu A. Oh nyawa kampung itu. Sabah kampung. Baik, pertanyaan selanjutnya. Rasulullah lahir pada saat tentara gajah datang ke Mekah dalam regu B. Dikurangi 100 untuk regu B. Dikurangi 100. Kan udah tunggu bilang, Dewan Hakim bilang, jawab nggak mesti yang di tengah, kasih mic-nya terus, jangan lagi diskusi. Tak apa-apa, jangan malu-malu, jangan dong. Berada ya di Mutumanuku, malamnya terakhir. Relah mic kedua tunggu. Yang bel relah bel, ya, bel kena Palestina pesan. Jiu baju. Baik, pertanyaan selanjutnya. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah telah menerangkan bahwa tidak ada yang akan menolong orang-orang kafir dari azab. Regu A. Al-Baqarah ayat 110. Iya, 100 untuk regu A. Yang kui ini pantau untuk regu? Ya, pantau be ni. Bilang tenang dulu. Ya, tadi sengaja benar juga penting. Yang kui langsung kejar. Jatah kan jauh tinggi, tapi demi grand final anda yang kejar. Kui, luar biasa. Penting cair kui. Pertanyaan selanjutnya. Apakah hadis Hasan boleh regusi? Boleh. Ya, 100 untuk regusi. Pertanyaan selanjutnya masih untuk babak rebutan. Seorang wanita yang mendengar kabar bahwa regu A. Wajib iddah selama 4 bulan 10 hari. Iya, 100 untuk regu A. Wajib iddah tetap 4 bulan 10 hari. Pertanyaan yang selanjutnya. Siapakah nama kakek Nabi yang regu B? Ya, 100 untuk regu B. Pertanyaan yang ke-11, 2 soal lagi. Ya, udah 10. 2 soal lagi.